Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwani wa akhawati. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum fi liqa'ina al-jadid. Insyaallah ta'ala fi hadha as-sabah سنتناول درسا جديدا في علم النحو إن شاء الله تعالى من كتاب متن النحو الصغير. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk materi baru. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan al-juz'ul awal, yaitu ahkamul kalimah. Di situ kita bahas ada kalimah yang mabniyah, kemudian ada kalimah yang mu'rabah. Sebelumnya juga, sebelum itu, kita juga membahas ada kalimah itu isim, ada fi'il, dan ada harf. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian kedua dari kitab ini, Al-Juz'us Tsani, Ahkamul Kalam. Jadi setingkat setelah al-kalimah adalah al-kalam. Pembahasan tentang al-kalam. Nah, apa itu al-kalam? Nanti kita akan lihat pengertiannya, insyaallah ta'ala. Nah, sekarang kita akan baca terlebih dahulu. Siapa yang mau bersedia membaca Al-Juz'us Tsani? Ana Ustaz. Nah, silakan sampai sebelum Al-Qismul Awal dulu. Nah, paragraf pertama. Tafadhal. Bismillah. Qala al-musannif al-juz'u tsani ahkamul kalam. I'lam fahhamani Allah wa iyyak annahu bita'alufil kalimati tatakawwanul jumal wa hiya naw'an fi'liyatun wasmiyatun wa ahkamul kalami katsirah سنرتبها في أربعة أقسام وهي الجملة الفعلية والجملة الاسمية مكملات الجملتين وإعراب الفعل المضارع. Masya Allah. Qiraa'ah jamilah. Nah, Al-Juz'us Tsani bagian kedua, Ahkamul Kalam, hukum-hukum kalam. Nah, i'lam, ketahuilah, fahamani Allah wa iya, kemudian beliau berdoa, semoga Allah berikan saya dan Anda semua pemahaman. Kemudian i'lam di sini maf'ul bihnya annahu, ketahuilah bahwasanya bita'alu fil kalimat, dengan bersatunya atau bergabungnya ta'aluf, bergabungnya beberapa kalimat, tatakawwanul jumal, maka tersusunlah jumlah, atau dalam bahasa Indonesia jumlah itu adalah kalimat. Ya, dengan bersatunya atau bergabungnya, ta'aluf itu dari kata alifa ya'laf, ya. Takawwanul jumal, tersusunlah jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat. Nah, kemudian wahia nau'ani, ia di sini adalah jumal. Dan jumal ini terbagi menjadi dua, yaitu jumlatun ismiyatun dan kemudian jumlatun fi'liyatun, atau fi'liyatun wa ismiyatun. Nah, terbagi dua, yaitu fi'liyah, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Wa ahkamul kalam, nah baru beliau menyebutkan di sini al-kalam. Nah, sebelumnya beliau menyebutkan bita'alu fil kalimat, dengan bersatunya kalimat, maka tersusunlah jumlah. Beliau sebut di sini jumlah. Ya, maka jumlah ini sama dengan kalam. Ya, jumlah di sini sama dengan kalam. Dan al-kalam ma'nahu al-jumlah. Nah, kemudian ahkamul kalam, ahkamul jumlah itu ada banyak. Sanurattibuha fi arba'ati aqsam, kita akan susun dalam 4 pembagian. Wahia, pertama, al-jumlatul fi'liyah, kedua, al-jumlatul ismiyah, ketiga, mukammilatul jumlatain, penyempurna. Penyempurna dua jumlah. Nah, jadi
Teman-teman sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada kalimat atau ada kata yang sifatnya umdah. Umdah itu pokok, ada yang sifatnya fudlah atau mukammilah, penyempurna. Jadi ada yang inti, pokok, ada yang penyempurna. Jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu adalah inti dari kalimat bahasa Arab. Kalau tidak jumlah ismiyah berarti jumlah fi'liyah. Ya, hanya itu. Kemudian ada mukammilat, penyempurna. Seperti na'at, kemudian hal, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas di bagian keempat wa i'rabul fi'lil mudhari', i'rab dari fi'il mudhari'. Baik. Jadi yang dimaksud dengan al-kalam di sini adalah al-jumlah, yaitu gabungan dari beberapa kata atau susunan dari beberapa kata yang sudah sempurna maknanya. Harus sempurna maknanya. Jadi kalau di matan Al-Ajurrumiyah itu dijelaskan al-kalamu huwal lafzul al-murakkabul mufid. Harus kalam itu murakkab, tersusun dari minimal 2 kata. Kemudian al-murakkab al-mufid, harus berfaidah atau harus jumlah mufidah. Kemudian bil wada' harus menggunakan bahasa Arab. Yang dikatakan al-kalam itu maudhu'nya, temanya hanya bahasa Arab. Jadi tidak ada kalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi maudhu' kita, tema kita dalam nahwu itu adalah hanya bahasa Arab bil wada'. Baik, al-qismul awal, kita baca al-qismul awal. Ada pembaca yang lain yang bersedia membaca al-qismul awal bagian pertama? Nazar. Nah, Akhi Harun Ar-Rasyid. Al-qismul awwalu al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin wa laha suratani. Ihdahuma tatakawwanu min fi'lin mabniyyin lil ma'lumi wa fa'ilin. Nahwu qara'al muslimu al-Qur'ana. Wal ukhra tatakawwanu min fi'lin mabniyyin lil majhuli wa na'ibi fa'ilin. Nahwu quri'al Qur'anu. Baik, yakfi. Nah, mumtaz. Al-qismul awal, pembagian pertama dari pembahasan tentang al-kalam adalah al-jumlatul fi'liyah. Kalimat fi'il. Al-jumlatul fi'liyah hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Al-jumlah al-mabdu'ah bi fi'lin. Ini pengertiannya. Yaitu kalimat yang dimulai dengan kata fi'il. Dimulai dengan kata fi'il. Ini adalah ciri-ciri jumlah fi'liyah. Misalnya, qara'al muslimul Qur'an. Dimulai dengan fi'il. Atau quri'al Qur'an. Atau shallal muslimun fil masjid. Atau misalnya, nama al-atfal. Istayqadha al-atfal. Nah, dimulai dengan fi'il. Walaha suratan, dan jumlah fi'liyah memiliki dua model, dua gambaran. As-suratu al-ula, ihdahuma, yang pertama, tatakawwanu min fi'lin mabniyin lil ma'lum wa fa'il. Yang pertama, yaitu terdiri dari fi'il mabni lil ma'lum ditambah fa'il. Nanti kita jelaskan apa itu fi'il mabni lil ma'lum. Contohnya, qara'al muslimu al-Qur'an. Ini jumlah fi'liyah. Wal ukhra was suratul ukhra was suratul tsaniyah. Model yang kedua, tatakawwan min fi'il mabniyin lil ma'lum wa naibi fa'ilin. Yaitu tersusun dari fi'il mabni lil majhul ditambah naibul fa'il. Contohnya quri'al Qur'an. Jadi fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada fi'il yang mabni lil ma'lum. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja yang aktif. Dan dia membutuhkan fa'il. Membutuhkan pelaku, subjek, pelaku.
Dan ini adalah asal dari fi'il. Fi'il itu asalnya mabni lil ma'lum. Ma'lum itu artinya diketahui, yaitu ma'lumun fa'iluhu. Fa'ilnya diketahui, pelakunya diketahui. Kemudian yang kedua terdiri dari fi'il mabni lil majhul dengan naibul fa'il. Berarti bagian kedua dari fi'il adalah fi'il mabni lil majhul. Majhul artinya tidak diketahui, lawan dari maklum. Yang tidak diketahui adalah fa'ilnya. Fa'ilnya tidak diketahui, ya, karena tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya objek saja, dan objeknya itu menggantikan fa'il. Mengganti fa'il ini adalah objek, ya, atau disebut dengan maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja ini disebut kata kerja yang pasif. Umumnya berawalan di, ya, dibaca, kemudian ditulis, dibuka, ditutup. Nah, baik. Contohnya tadi, qara'al muslimu al-Qur'an. Muslim membaca Al-Qur'an. Nah, di sini modelnya muslim ada fa'ilnya. Kemudian ini maf'ul bih, objek. Maka qara'a ini disebut dengan fi'il mabni lil ma'lum. Kemudian yang kedua, fi'il mabni lil majhul, quri'al Qur'an. Tidak ada fa'il, yang ada maf'ul bih. Maf'ul bih, tapi di sini posisinya menggantikan fa'il. Naib fa'il. Naibul fa'il. Ini fi'il mabni lil majhul, kemudian setelahnya naibul fa'il. Ini dua surah, dua gambaran untuk jumlah fi'liyah. Dan apabila jumlah fi'liyah itu didahului oleh huruf-huruf, itu tidak merubah kondisinya dari jumlah fi'liyah, tetap disebut jumlah fi'liyah. Misalnya didahului oleh huruf-huruf taukid misalnya. Qad qara'tu al-Qur'an atau qad qara'al muslimu al-Qur'an. Ya, didahului oleh fi'il oleh huruf qad misalnya. Qad qara'a al-muslimu al-Qur'an. Ya, kalimat ini tidak didahului oleh fi'il tapi didahului oleh huruf, ya. Huruf ini tidak merubah qara al-muslim al-Qur'an dari kedudukannya sebagai jumlah fi'liyah. Jadi ini tetap disebut jumlah fi'liyah. Karena yang kita lihat ini jumlah mufidahnya ini. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke apa itu fa'il. Tadi dibahas yang pertama, model pertama fi'il mabni ma'lum ditambah fa'il. Sekarang kita akan bahas apa itu al-fa'il. Nah, baik. Ada yang mau baca? Pembaca yang lain? Al-fa'il. Babul fa'il. أنا أستاذ. نعم تفضل يا أخي نعمان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفاعل وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل فإن كان معربا فهو مرفوع إنه أقبل الربيع وإن كان مبنيا فهو في محل رفع إنه أقبل ويأتي اسما ظاهرا إنه قرأ أنس القرآن وحفظت بيان القرآن وضميرا بارزا نحو قرأت القرآن وقرأوا القرآن وضميرا مستطيرا نحو أنس قرأ القرآن وقرأ القرآن وقاعدته العامة لكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتير. طيب ما شاء الله. نعم أحسنت أخي نعمان.
Baik. Babul fa'il, pembahasan tentang fa'il, wahwa, apa itu fa'il? Al-ismul ladzi usnida ilaihi fi'lun qablah, yaitu isim yang disandarkan kepadanya fi'il sebelumnya. Nah, jadi fa'il itu harus isim. Fa'il itu harus isim. Apakah isimnya itu nanti isim yang sharih atau isim yang muawwal? Yang penting harus isim. Boleh isimnya itu sharih, memang benar-benar isim, atau muawwal. Jadi dia sebenarnya bukan isim, tapi bisa ditakwil menjadi isim. Nah, contohnya adalah masdar muawwal. Nanti kita bahas, insya Allah. Nah, alladzi yang usnida ilaihi disandarkan kepadanya fi'lun qablah, fi'il sebelumnya. Nah, jadi ada fi'il, ada fa'il pasangannya. Kalau fi'ilnya fi'il mabni lil ma'lum, maka setelah fi'il itu ada fa'il. Nah, baik, disebut juga dua hal ini. Tadi ada istilah di sini musnad, ada usnida ilaihi, maka muncul istilah musnad dengan musnad ilaih. Nah, musnad dengan musnad ilaih. Musnad itu disandarkan, musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya atau disandar. Nah, dan ini dibahas di istilah ini sering disebutkan di ilmu balaghah, ya. Jadi fiil itu adalah musnad. Fiil itu disebut dengan musnad. Fa'il itu musnad ilaih. Nah, jadi ada fiil, ada fa'il. Fiil itu musnad yang disandarkan kemana? Disandarkan ke fa'ilnya, ke pelakunya. Maka di sini pengertiannya, fa'il itu adalah isim yang disandarkan kepadanya fiil. Fiil itu disandarkan kepadanya, fiil yang terletak sebelumnya. Jadi, ada musnad ilaih. Contohnya, misalnya kita katakan, Zahaba Ali. Nah, maka zahaba ini musnad. Dimusnad atau disandarkan kepada Ali. Ini musnad ilaih. Nah, disandarkan kepadanya fi'il. Baik. Dhabituhu, dhabit itu ketentuannya atau tolak ukurnya. Nah, annahu, bahwasanya fa'il itu, ini cara menentukan fa'il, dia itu fa'il atau bukan, adalah jawaban untuk pertanyaan manil ladzi fa'alal fi'il, siapa yang melakukan pekerjaan. Misalnya, zahaba Ali. Manil ladzi dhahab? Jawabannya Ali, berarti Ali ini adalah fa'il. Maka Ali ini disebut dengan fa'il, sesimpel ini. Nah, ini adalah fa'il. Jawaban dari manil ladzi fa'alal fi'il. Fa in kana mu'raban, apabila fa'ilnya itu isim mu'rab, fahuwa marfu', maka hukumnya marfu', sehingga ditandai dengan apa? Dhammah kalau dia mu'rab, atau waw, atau alif. Kalau fa'ilnya itu isim mu'rab, maka ditandai dengan dhammah atau waw atau alif. Contoh, aqbalar rabi', musim rabi' itu musim apa? Musim semi, ya. Aqbalar rabi', musim semi telah datang, telah tiba. Aqbala ini adalah fi'lun, kemudian ar-rabi' itu adalah fa'il. Fa'il, fahuwa marfu', maka hukumnya marfu'. Marfu'un, wa alamatu raf'ihi, di sini antara dhammah, waw atau alif. Dhammah, karena dia isim mufrad, ya, pakai dhammah. Nah, seperti itu. Kalau
mu'rab. Ya, ini apabila mu'rab. Wa in kana mabniyan, apabila mabni, fahuwa fi mahalli rafa'. Maka fi mahalli rafa'. Mabniyun, ya, dan fi mahalli rafa'. Berarti mabniyun nanti ya banyak. Bisa mabniyun, semua tanda-tanda bina ya. Bisa mabniyun ala dhammi, tergantung kalimatnya atau katanya. Bisa mabniyun alal fathi, bisa mabniyun alal kasri, kemudian mabniun ala sukun. Nah, ini bedanya mabni dengan mu'rab. Kalau mu'rab dhamma, waw atau alif. Kalau mabni, mabniun ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri, mabniun ala sukun, tergantung tanda akhir dari isim mabninya nanti. Contohnya aqbalu, aqbal adalah fiil. Fiil apa ini? Aqbal fiil madhiyah. Nah, apa hukumnya? Mabni atau mu'rab fiilnya? Mabni. Tadi juga yang awal fiil, yang awal dulu. Aqbala ini fiil madhi, mabniun ala Fathi. mumtaz. Nah, sedangkan aqbalu ketika bersambung dengan waw, fiil madhi mabniun ala Sukun. la. Ketika Dhammi. bersambung dengan wawul jamaah ala dhammi. Kita lihat ini lamnya, bukan wawnya. Karena fiilnya itu cuma aqbala saja. Mabniun ala dhammi liittisalihi biwawi al-jamaah. Nah, fi'il madhi mabniun ala dhammi liittisalihi biwawil jamaah. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah fa'ilnya. Fa'ilnya adalah waw. Waw ini adalah fa'il dari aqbal. Isim apa? Waw ini apa? Bentuk katanya apa? Domir. Dhamir. Nah, wad dhamir mabni au mu'rab? Nah, dhamir itu mabni. Dhamir ya boleh dilengkapi dhamir baris muttasil, ya, dhamir yang tampak dan bersambung, dhamir baris muttasil. Kemudian mabni, sebagaimana tadi disebutkan di sini, mabni itu ada empat tandanya: dhamma, fathah, kasar, sukun. Kita lihat aja di sini tanda wawnya apa? Sukun. Mabniun ala sukun. Kemudian di sini disebutkan fi mahalli rafa'. Kita tambahkan fi mahalli rafa' sebagai fa'ilun. Nah, ini perbedaan antara i'rab fa'il yang apa? Fa'il yang mabni dengan fa'il yang mu'rab. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Nah, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Ya? Tidak ada ya? Baik. Nah, kita lanjutkan. Wa ya'ti isman zahiran. Dan fa'il itu bisa datang dalam bentuk isim zahir. Isim zahir itu yang bukan dhamir. Pengertian dari isim zahir adalah ma laisa dhamiran, yang bukan dhamir. Contoh, qara'a Anasun al-Qur'an. Anasun adalah fa'il. Baik. Ada yang bisa mengi'rab Anasun
Coba dilengkapkan i'rabnya. Anasun. Saya tunjuk. Coba Akhi Rahmat Abdul Ghani. Anasun. Mana Akhi Rahmat? Baik. Ukhti Reski Dewanti Putri. Nah, Ustaz. Nah, anasun adalah Fa'il. lanjut fa'ilun Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatul raf'ihi ad-dhammatul dhahira fi akhirih. mumtaz. Nah, mumtaz. Ya, bagus. Seperti ini tadi, ya, tandanya dhammah waw atau alif. Di sini dhammah. Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Begitu juga hafizat bayanu al-Qur'ana. Hafidha adalah fi'il madhi mabniyun 'alal fathah. Kemudian ta ini adalah ta'ut ta'nis. Ini bukan dhamir ya, kesalahan kebanyakan teman-teman yang belajar bahasa Arab menganggap bahwasanya ta ini adalah dhamir. Bukan. Ini bukan dhamir, ini bukan isim dhamir, tapi ini harf. Harf namanya ta ta'nis, harf ta'nis. Kemudian bayan adalah fa'il, kemudian Al-Qur'an adalah maf'ul bih. Nah, jadi bisa berupa isim zahir. Dan termasuk isim zahir adalah yang kita bahas tadi, isim yang muawwal atau masdar muawwal. Masdar muawwal itu termasuk yang zahir. Misalnya, kita sebutkan seperti ini. Ya, misalnya yasurruni, membahagiakanku, yasurruni huduruka. Nah, yasurruni huduruka, membahagiakanku kedatanganmu. Siapa yang membuat saya bahagia? Siapa fa'ilnya? Atau apa fa'ilnya yang membuat saya senang, bahagia? Hudur. Huduru. Maka ini disebut dengan fa'il. Ini fa'ilnya, fa'il zahir. Begitu juga, isim yang bisa ditakwil atau bisa dipalingkan ke makna hudur, yaitu masdar muawwal. Misalnya kita katakan, yasurruni antahdur, atau annaka hadarta, atau annaka tahdur. Yasurruni an tahdur. Nah, yasurruni sama, ya, yang membuat saya bahagia itu adalah kedatanganmu, kehadiranmu. Baik. Yasurru ini adalah fiil, ya. Kemudian an ditambah tahdur, ini namanya masdar muawwal, ya. Masdar muawwal ini juga bisa jadi fa'il. Dan ini terhitung fa'ilnya isim zahir. Ya, ini juga bisa seperti ini. Nah, kemudian wa dhamiran barizan. Jadi bisa berupa isim zahir, kemudian bisa berupa yang kedua dhamir. Dhamir terbagi dua. Dhamir bariz dengan dhamir mustatir. Nah, dhamir bariz yang nampak misalnya qara'tul Qur'an. Qara'tul Qur'an waqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Nah, sekarang kita ingin mengi'rab ini. Qara'tul Qur'an. Qara'tu qara'a. Coba sama-sama dulu ya, bareng-bareng dulu. Qara'a. Fi'lun madhi. Qara'a adalah fi'il madhi. Mabniyun ala Sukun. Ala sukun. mabniyun ala sukun. Mumtaz. Litisalihi karena bersambung dengan Bidhamirin muttasil.
Nah, atau bidhamiri raf'in mutaharrik Nah, lebih tepatnya. Karena kalau dhamir muttasil termasuk di situ waw, dhamir muttasil. Waw juga dhamir muttasil tapi tidak menjadikan fi'il madhi mabniun ala sukun. Nah, mabniun ala sukun liittisalihi bi dhamiri rafa' mutaharrik, dengan dhamir rafa' yang berharokat. Kemudian tu. Bagaimana kita menjelaskan tu? Kita lihat dulu ini isim mu'rab atau isim mabni. Jelas mabni. isim mabni. Dan ini juga, cara ini bukan hanya untuk dhamir saja, tapi semua isim mabni caranya seperti ini. Kita sebutkan, kita deskripsikan dulu, kita jelaskan dulu dia itu apa. Baru nanti terakhir disebutkan kalau dia itu fa'il ya fa'il fi mahalli rafa'. Kalau dia misalnya nanti maf'ul bih berarti fi mahalli nasbin, seperti itu. Dijelaskan dulu, dideskripsikan dulu dia itu apa. Dikenalkan dulu. Dia adalah dhamir, seperti itu. Kalau nanti isim isyarah berarti dia adalah isim isyarah. Kalau isim mausul disebutkan dulu dia adalah isim mausul. Ini adalah dhamir. Nah, disebutkan dulu dhamir. Dhamirnya dhamir bariz yang terlihat. Kemudian dia bersambung dengan kata sebelumnya. Kemudian kita sebutkan tanda binanya. Mabniyun ala apa? Domi. Ada domin. Ini. Baru kita sebutkan fi mahalli Raf'in fa'il. sebagai fa'il. Hakada. Nah, itu caranya. Kemudian iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Coba kita bahas iqra'ul Qur'an. Iqra'u. Fi'il apa? Amar. Mumtaz. Fi'lul amri atau fi'lu amrin. Mu'rab atau mabni? مبني Domi. Mabniun ala? حذف النون. Masya Allah. Mabniun ala hadfin nun. Sahih. Kenapa? Li'annahu? Jama. La, laysa jama'. La naqulu jama'. Li'annahu min al-af'al خمسة. al-khamsah. Li'annahu min al-af'al al-khamsah. Karena dia berasal dari fi'il yang 5. Di fi'il mudhari dia itu salah satu fi'il yang 5. Asalnya apa kalau ada nunnya? Di fi'il mudhari? يفعلون. La, di sini. تفعلون. Contoh ini, contoh iqra'u ini. تقرؤون. Taqra'una. Ya, untuk antum itu taqra'una. Asalnya taqra'una, kemudian dihapus nunnya. Jadi ini adalah fi'il amr, fi'lu amrin, mabni ala hadfi, penghapusan harfin nun. Atau hadfin nun langsung boleh. Nah, li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian, selanjutnya waw. Waw ini adalah, ini yang menjadi pembahasan kita, fa'ilun, la. Kalau dia isimnya isim mabni, kita deskripsikan dulu, kita jelaskan dulu. Waw itu adalah dhamir bariz muttasil mabniyun ala السكون Ala sukun. Sukun. sukun في محل رفع فاعل. fa'il. Atau boleh juga dibalik fa'il fi mahalli rafa'. Baik. Kemudian Al-Qur'an maf'ul bih. Nah. Baik. Selanjutnya bisa berupa dhamir yang tersembunyi, dhamir yang mustatir. Dhamir yang mustatir ya, itu ada 5. Yaitu huwa, kemudian hiya, kemudian anta, kemudian ana, dan nahnu. Huwa dan hiya pada fi'il madhi dan mudhari, anta pada fi'il mudhari dan amr, ana dan nahnu pada fi'il mudhari saja. Nah, contohnya Anasun qara'al Qur'an. Anas membaca Al-Qur'an. Yang membaca Al-Qur'an Anas. Akan tetapi tadi kita katakan pengertian dari fa'il itu fi'ilnya harus sebelum fa'il, qabl. Nggak boleh ba'da.
Berarti isim ini karena terletak tidak sebelum, tidak setelah fiil, ya maka dia bukan fa'il. Nanti pembahasannya di mubtada. Berarti fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di fiil qara'a. Apa dhamirnya? Huwa. Huwa. Nah, cara menyebutkannya ketika teman-teman sekalian mengi'rab, cara menyebutkannya setelah dijelaskan qara'a itu apa, fiil madhi, mabniun 'alal fathi dan seterusnya. Kemudian wal fa'il seperti itu. Dhamirun mustatir, dhamir yang tersembunyi, mustatirun fihi, tersembunyi padanya, pada fiil qara'a. Di sini hukum menyembunyikannya jawazan, ya, boleh, tidak wajib. Mustatirun fihi jawazan, takdiruhu, apa tadi? Huwa. Takdiruhu huwa. Nah, baik. Sedangkan iqra al-Quran, siapa yang membaca Quran? Siapa yang diperintah membaca Al-Quran? Anta. Anta. Berarti wal fa'il, kalau iqra, wal fa'il dhamirun, kita tulis saja ya biar lengkap. Wal fa'il, nah, dhamirun mustatirun. Fihi. Nah, di sini wujuban, teman-teman. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Wujuban, kemudian takdiruhu, kalau ditampakkan, maka dia adalah anta. Iqra antal Qur'an. Nah, di sini ada wujuban, kemudian ada jawazan, ya. Di sini kita menemukan ada jawazan, kemudian ada wujuban. Nah, itu cara membedakannya simpel aja. Kalau, atau ada yang tahu, kita tanya dulu teman-teman sekalian. Kapan kita gunakan jawazan dan kapan kita gunakan wujuban? Maksudnya penyembunyian dhamir itu ada yang sifatnya boleh disembunyikan, ada yang sifatnya wajib disembunyikan. Nah, ada yang tahu nggak? Maksudnya apa? Kalau wujuban, Ustadz, Hmm. dia tidak boleh digantikan dengan domir zohir. Dhamir zahir atau Misalnya, ya isim zohir. isim zahir. Kalaupun dia dimunculkan, dia bukan fa'il tapi taukid jatuhnya. Iqra anta di situ kan taukid ya. Nah, biasanya biar mudah menghafalnya ana, anta nahnu, seperti itu. Itu yang wajib. Ya, yang jaiz itu yang mana? Yang Dari yang jaiz ketika dia bisa digantikan domir zohir. Huwahiyah seperti itu, Ustaz. Nah, seperti zahaba Muhammadun. Nah, huwa itu bisa dimunculkan dengan Muhammad. Zahaba Muhammadun. Sehingga zahabanya tidak mengandung domir lagi. Jamil. Ijabah jamilah. Nah, baik, seperti yang dijawab oleh teman kita tadi, Tabib Vicky Chandra, Masya Allah. Nah, cara membedakannya, ya sebenarnya bisa dihafalin ya teman-teman sekalian. Jadi dari yang 5 ini, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa dengan hiya itu penyembunyiannya itu jawazan, ya, secara boleh, tidak wajib. Kenapa? Karena huwa dan hiya itu bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir. Bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir. Sedangkan anta, ana, dan nahnu tidak bisa. Contoh, misalnya saya pergi, nama saya siapa? Nama saya Rosid. Ya, tidak bisa kita katakan seperti ini. Adhabu Rosid. Nggak bisa. Rosid ini menggantikan ana, nggak bisa. Kalau ya kita ingin mengatakan bahwasanya fa'ilnya itu saya,
berarti isim zahirnya nggak bisa disebutkan. Begitu juga nahnu, begitu juga anta. Misalnya anta, Anda lagi bicara dengan seseorang yang namanya Muhammad. Kemudian Anda mengatakan, pergilah engkau. Idhab Muhammad. Nggak bisa. Harus disembunyikan dalam bentuk isim dhamir mustatir, anta. Tapi kalau huwa dengan hiya, itu bisa. Huwa dengan hiya bisa. Misalnya, yang pergi itu adalah Muhammad. Zahaba Muhammad. Nah, Muhammad ini ya menggantikan posisi huwa, dan itu bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir, berarti penyembunyian Muhammad ini adalah jawazan, tidak wajib. Nah, ketika kita katakan Muhammadun zahaba, nah di sini fa'ilnya atau dhamirnya adalah huwa. Menyembunyikan huwa ini, memustatirkan, mengistitarkan huwa, ini tidak wajib, dia boleh. Kenapa? Karena huwa ini di kondisi lain dia bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir, yaitu ketika fa'ilnya kita zahirkan zahaba Muhammadin. Nah, atau zahabat Fatimatu, Fatimatu zahabat. Baik. Wa qa'idatuhul ammah, wa qa'idatuhul ammah, dan kaidah umumnya likulli fi'lin fa'ilun ba'dah. Setiap fi'il ada fa'il setelahnya. Ini secara umum. Tapi nanti akan ada fi'il-fi'il ya yang tidak butuh fa'il. Tapi ini kaidah umum ya, dia sebutkan kaidah umum. Nanti setiap kaidah umum itu pasti ada istitsna. Likulli qa'idatin istitsna'atuha. Setiap kaidah itu mesti ada pengecualian-pengecualiannya. Nanti ada fi'il misalnya kana, setelahnya bukan fa'il. Bukan fa'il, tapi isim kana. Kaidah umumnya, setiap fi'il setelahnya ada fa'il. Itu umum. Fa'in dhahara, jika tampak, maka dia adalah fa'il zahir. Wa illa, jika dia tampak, fahuwa dhamirun mustatir. Maka kalau tidak tampak isim zahir, jadi yang pertama kali ketika kita menentukan fa'il, kita cari dulu yang zahir. Jangan buru-buru langsung menyebutkan dhamir. Ya, misalnya seperti ini. Zahaba alladhi, zahaba, misalnya alladhi jalasa. Telah pergi orang yang duduk tadi. Jalasa anifan. Baik. Kita menemukan di sini ada fi'il. Fi'il. Nah, kita cari dulu untuk menentukan fa'ilnya, kita cari dulu yang zahir ya, yang zahir. Jangan langsung menyebutkan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. La. Cari dulu yang zahir. Ada yang zahir nggak? Ada. Ini ada isim zahir. Alladzi ini jadi fa'il. Ya, ini simpelnya ya, tapi kalau mau rinci lagi, alladzi itu adalah apa nih? Nah, sekalian aja kita praktekkan ya. Zahaba alladzi jalasa anifan. Alladzi tidak boleh kita sebutkan fa'il langsung kalau kita tidak ingin apa namanya? Yang ringkas. Ketika ingin yang dijabarkan, alladzi ini kita deskripsikan seperti dhamir tadi, teman-teman. Alladzi adalah apa ini? Isim isyarah atau isim syarat atau isim mausul? Isim mausul. Mumtaz. Nah, isim mausul. Ismun mausulun. Kemudian hukumnya mabni ala Al-sukun. ala sukun, baru kita sebutin fi mahalli rafa sebagai fa'il. Nah, seperti itu. Jadi fa'ilnya bukan isim dhamir ya. Fa'ilnya bukan isim dhamir, tapi isim zahir. Jadi jangan langsung disebutkan isim dhamir. Nah,
Baik. Nah, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, mungkin kita pending yang naibul fa'il karena cukup panjang. Mungkin di pertemuan selanjutnya naibul fa'il. Nah, kita cukupkan sampai fa'il sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya dari materi kita tadi, tafadhalu ya ikhwani ya akhwati, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman di sini. Ustaz, kalau yang jumlah yang tadi wa hafizat bayanul Qur'ana, hafizat itu macam mana i'rab dia, Ustaz? Hafizat. Baik. Nah, Kita i'rabnya. Bayanu ini kita disclaimer dulu. Bayanu ini adalah nama perempuan ya. Bayan itu nama perempuan. Ada nama-nama yang di bahasa Indonesia atau Malaysia itu seperti nama laki-laki. Ya, bayan nggak ada ciri-ciri perempuannya di bahasa kita. Tapi di Arab bayan itu nama perempuan. Termasuk juga ada ilham. Ilham itu nama perempuan ya di Arab. Jadi di sini dipakai hafizah. Gimana cara mengi'rabnya? Atau menjelaskannya? Hafizah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Dah, sampai di situ saja. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Wat ta'u ya. Ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nits as-sakinah. Udah, di situ aja. Ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta untuk menunjukkan, ta sukun untuk menunjukkan perempuan. Atau alamatut ta'nis, boleh juga. Watta'u alamatut ta'nis. Bebas ya. Kemudian bayanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wal Qur'an maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, begitu akhi Nu'man. Ustaz, Naam, akhi Ahmad. mungkin bisa diulang Ustaz, tentang perbedaan jawazan sama wujuban. Baik. Jawazan dengan wujuban. Baik. Yang wujuban yaitu apabila dhamirnya itu tidak bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir. Tidak bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir. Nggak bisa diganti dengan isim zahir. Sedangkan jawazan, yang dhamir yang boleh disembunyikan itu huwa dan hiya saja. Selebihnya itu harus disembunyikan. Ana, nahnu, dengan anta itu harus disembunyikan. Karena dia tidak bisa ditampakkan dalam bentuk isim zahir. Misalnya nih, ana berkata kepada antum, akhi Ahmad, kamu tidur, ya, atau kamu duduk, kamu duduk. Yang duduk siapa? Siapa namanya yang duduk? Ahmad Sandi. Nggak tahu ya. Ya, nama antum yang duduk. Oh, ana. Duduk nih, antum duduk. Kita berdua, kemudian ada ngomong sama antum. Nah, Yang duduk Ahmad Sandi. Tapi ketika dikatakan tajlis, domirnya itu harus anta. Domirnya itu harus anta, tidak boleh antanya ini digantikan dengan isim zahirnya yang duduk sesungguhnya siapa? Ahmad Sandi. Nggak boleh kita katakan tajlisu Ahmad Sandi. Nggak bisa. Nah, sedangkan kalau yang jawazan itu bisa digantikan dengan isim zahirnya. Misalnya Ahmad Sandi duduk dan dia orang ketiga ya. Ia jelisu. Ahmad Sandi ia jelisu. Ahmad ia jelis. Ahmadu ia jelis. Ia jelis fa'ilnya adalah huwa. Dhamir yang tersembunyi huwa yang kembali kepada Ahmad. Huwa ini bisa digantikan dengan isim zahir, Ahmad. Kita balik aja, ya jelisu Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah fa'il. Bisa digantikan dengan isim zahir. Sedangkan yang ana, anta, dan nahnu itu tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Itu ketentuannya jawazan dengan wujuban. Paham nggak? Nah, paham saya. Nah. Kalau kita bilang anta tajlisu atau tajlisu anta itu gimana, Ustaz? Nah, kalau kita katakan anta tajlisu, ya, dhamirnya tetap tersembunyi anta. Anta tajlisu. Antanya mubtada, tajlisu fi'il mudhari,
kemudian fa'ilnya adalah dhamir anta, mustatir, wujuban. Baik. Kemudian kalau kita katakan tajlisu anta, tajlisu sama seperti tadi fi'il mudhari, fa'ilnya anta mustatir, sedangkan anta yang ini hanya sebagai taukid, penegas. Nggak bisa jadi fa'il. Karena fa'ilnya anta itu pada fi'il mudhari dan fi'il amr ya, karena pada fi'il madhi itu nampak dhahabta atau jalasta. Ini nampak, ini dhamir baris, tidak mustatir. Tapi kalau pada fi'il mudhari itu harus disembunyikan. Tajlisu anta, fa'ilnya adalah anta, sedangkan anta yang setelahnya itu adalah taukid. Sama ketika kita mengatakan ijlis anta. Fa'ilnya anta, dan anta ini adalah taukid. Nah, sama dengan kita mengatakan dhahabta anta. Nah, tapi ini dhamirnya nampak. Nah, ini adalah fa'il dan ini adalah taukid, penegas, pengulangan gitu. Ini disebut dengan taukid bagi teman-teman yang udah pernah belajar, disebut dengan taukid apa nih? Lafzi atau maknawi? Taukid lafzi atau taukid maknawi? Pengulangan. Kalau pengulangan itu namanya taukid, taukid lafzi. Jadi ini kayak dua kali disebutkan antanya. Tajlisu anta, anta. Anta yang pertama tersembunyi dalam fi'il, anta yang kedua kita sebutkan. Zahabta anta. Ta dengan anta itu kan sejajar, sama-sama menunjukkan mukhatab. Seperti ada pengulangan. Kamu pergi, kamu pergi. Jadi dua kali. Itu namanya taukid lafzi, pengulangan. Aqimis shalah, as-shalah. Dua kali disebutkan. Hadar al-ustadz, al-ustadz. Tajlisu anta, anta. Tapi anta yang pertama itu harus disembunyikan, dimasukkan ke dalam fi'il tajlis. Seperti itu. Nah, itu sering ya dalam bahasa Arab, dhahabtu ana, apalagi dia ada atof. Ada atof itu domirnya harus disebutkan sebagai taukid. Misalnya, dhahabtu ana wa asdiqai. Nah, itu umumnya disebutkan domirnya sebagai taukid. Summa dhahabtu ana wa usrati ila, ana yang itu, yang kedua itu adalah taukid. Ya, bukan fa'ilnya. Fa'ilnya tu. Tergambar ya, contohnya. Dhahabtu ana wa asdiqai. Nah, hakada. Baik. Ustaz, Nah, kalau dalam mengirimnya Ustaz, kita bilang fi mahalli raf'i fa'il am raf'in fa'ilun. fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu yang antum tanyakan? Harokatnya atau apa? Hamzah harokatnya Ustaz. Harokatnya, iya. Kenapa? Karena fa'ilun itu, jadi kita mau i'rab nih. Jadi mana tadi contohnya? Kita mau i'rab. Jadi ini, misalnya, qara'tu tadi ya. Qara'tul Qur'an. Qara'tu. Tu-nya adalah dhamir baris muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kenapa fa'ilun? Ada yang tahu i'rab dari fa'ilun? Mubtada muakhar Ustaz. Mana khabarnya? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli rafa'. Al-fa'ilu Fa'ilun mubtada muakhar. nah. Coba kita lihat. Anda lebih condong ke yang lain, bukan itu. Kenapa? Karena mubtada khabar itu kan bermakna penjelas ya. Biasanya misalnya al-ustadzu hadir. Ustadz hadir. Nah, kalau ini bisa nggak antum jadikan fa'il sebagai mubtada, kemudian fi mahalli rafa'. Al-fa'ilu adalah fi mahalli rafa'.
Ya, bisa-bisa aja sebenarnya, tapi Anda lebih condong ke fa'ilun itu khobar, ya, khobar dari dhamir ini. Jadi ad-dhamiru adalah fa'ilun fi mahalli rafa. Atau bisa juga dhamir mubtada'nya itu mustatir, yaitu huwa. Huwa fa'ilun, dan dia adalah fa'ilun fi mahalli rafa. Jadi fi mahalli rafa ini nggak ada kedudukan i'rabnya, ini cuma penjelas aja, atau apa namanya, jumlah i'tiradiyah, ya, namanya jumlah i'tiradiyah, jumlah mu'taridah. Itu pendapat Anda, ya, dan itu yang Anda pahami dulu dari penjelasan dosen kami, Dr. Budiansyah. Jadi asalnya ini dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala dhammi wa huwa fa'ilun fi mahalli rafa'. Itu asalnya. Kemudian diakhirkan fa'ilnya fi mahalli rafa' fa'ilun. Karena ada sebagian yang baca salah. Bacanya seperti ini. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilin. Dengan anggapan fa'ilin itu adalah na'at atau sifat dari rafa', dan ini tentunya keliru. Jadi seperti itu, akhi siapa tadi? Akhi Ahmad Sandi, harakatnya fa'ilun, ya. Anda lebih condong itu sebagai khabar dari huwa. Wa huwa, yaitu kembalinya ke dhamir, wa huwa fa'ilun fi mahalli rafa'. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi fi hada, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Sama. Jazakumullahu khairan ala musyarakatikum.